Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks kita adalah menumbuhkan rasa ingin tahu atau prinsip keingintahuan agar dapat merangsang atau memicu pertumbuhan kepribadian kita dan menggali potensi diri kita. Kita akan belajar saat ini dari satu tokoh, Richard Feynman. Kuncinya adalah keingintahuan. Kalau sahabat mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai gelar PhD, dia seorang profesor di sebuah perguruan tinggi bergengsi, dia pemenang hadiah Nobel di bidang fisika, mungkin itu adalah satu portofolio yang pantas untuk meraih potensi terbaiknya. Bagaimana kalau kita mengetahui bahwa orang tersebut diundang untuk membantu menemukan bom atom yang pertama pada proyek Manhattan saat usianya baru berusia 20-an. Tentu ini adalah resume atau portofolio yang sangat mengagumkan. Apakah yang menjadi kunci dari keberhasilannya? Kebanyakan orang mungkin menduga kecerdasannya. Mungkin orang berpikir IQ-nya, padahal enggak loh. IQ-nya cuma 125 aja. Hanya dikit di atas rata-rata. Memang ia cerdas, tetapi rahasia sejati dari pertumbuhannya dan keberhasilannya adalah keingintahuannya yang tidak pernah padam. Nama orang tersebut adalah Richard Feynman. Sebagai putra dari seorang penjual seragam dari kota New York, ia selalu didorong untuk mengajukan pertanyaan dan merenungkan dirinya sendiri. Saat berusia 11 tahun, ia membuat rangkaian listrik serta melakukan percobaan di rumah. Dan tidak lama kemudian, dia mampu memperbaiki radio. Ia senantiasa melakukan penyelidikan, belajar, dan bertanya, mengapa? Ia mulai belajar aljabar di sekolah dasar. Ia menguasai dia menguasai trigonometri serta diferensial dan kalkulus integral di usianya yang 15 tahun. Itu menyenangkan baginya. Ketika guru fisikanya di SMA merasa frustasi karenanya, guru tersebut memberikan sebuah buku kepadanya dan berkata, "Kamu terlalu banyak bicara dan membuat banyak keonaran, keributan. Saya tahu mengapa kamu merasa bosan. Pelajari buku ini dan kalau kamu sudah mengetahui semua yang ada di dalam buku ini, kamu boleh bicara lagi." Ternyata buku itu adalah buku kalkulus lanjutan untuk para mahasiswa senior. Feynman melahapnya. Itu menjadi sarana baru baginya di dalam kotak perkakas untuk mempelajari dunia. Sahabat Mr. Sorchan, seumur hidup ia memiliki kegemaran untuk menyelesaikan teka-teki dan memecahkan sandi. Saat ia duduk di bangku SMA, teman-teman sekelasnya mengetahui hal itu dan melemparkan kepadanya semua jenis teka-teki, persamaan dan soal-soal geometri dan permainan asah otak yang dapat mereka temukan. Feynman menyelesaikan semuanya. Keingintahuannya tidak terbatas. Keingintahuan Feynman untuk mengetahui bahwa hal yang mendorongnya untuk mempelajari apapun dan segala sesuatu. Ia tidak hanya tertarik pada fisika atau matematika. Semua ide dapat memicu minatnya. Misalnya gini, ketika ia mempelajari fisika di tingkat akhir di MIT, ia mengambil pekerjaan sebagai ahli kimia saat musim panas. Ketika ia belajar di Princeton untuk meraih PhD, ia makan siang bersama lulusan disiplin ilmu lain sehingga ia dapat mempelajari pertanyaan yang mereka ajukan dan masalah yang tengah mereka cari
pemecahannya. Berkat itu semua, akhirnya ia mengambil pelajaran-pelajaran setingkat PhD di bidang filsafat dan biologi. Rasa ingin tahu tersebut terus berlanjut seumur hidupnya. Pada suatu musim panas, ia memutuskan untuk melakukan pekerjaan lanjutan di bidang genetika. Pada waktu itu, saat liburan di Guatemala, ia belajar sendiri cara membaca tulisan bangsa Maya kuno yang kemudian membawanya kepada penemuan-penemuan berarti di bidang matematika dan astronomi dalam sebuah naskah kuno. Ia menjadi ahli di bidang seni. Ia belajar untuk menggambar dan menjadi cukup ahli untuk menggelar pertunjukan tunggal. Ia adalah seorang pelajar seumur hidupnya. Sahabat Mr. Sorchan, Feynman pernah mengalami suatu periode singkat ketika rasa ingin tahunya padam. Itu setelah selama bertahun-tahun ia mengerjakan proyek Manhattan yang melelahkan dan amat menguras perhatiannya. Ia merasa seperti terpuruk dan yakin bahwa ia sudah kehabisan tenaga. Ia kehilangan semangat untuk bereksplorasi. Tetapi kemudian ia menemukan apa yang menjadi masalahnya. Feynman berkata demikian, Biasanya saya senang berkutat dengan masalah fisika. Mengapa saya senang? Karena saya biasanya bermain-main dengan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan entah masalahnya penting atau tidak lagi bagi pengembangan fisika nuklir. Tetapi asal menarik, menghibur, dan menyenangkan untuk dijadikan mainan. Saat saya duduk di bangku SMA, saya melihat air yang mengucur dari sebuah keran lama-kelamaan semakin kecil. Dan saya bertanya-tanya, apa yang mempengaruhi kurva pancuran tersebut? Saya mendapati bahwa hal itu mudah untuk dilakukan. Saya tidak perlu melakukannya. Itu nggak penting lagi bagi masa depan ilmu pengetahuan. Ada orang lain yang telah melakukannya. Itu tidak membuat perubahan apapun. Saya menemukan sesuatu dan bermain-main dengan sesuatu itu untuk kesenangan saya sendiri. Jadi, saya mendapatkan sikap yang baru ini. Sekarang, saya sedang terpuruk dan saya tidak akan meraih apapun. Saya akan bermain-main dengan fisika kapan saja saya menginginkannya, tanpa mencemaskan apa itu penting atau tidak. Sahabat Mr. Sorchan, perubahan dalam pola pikir tersebut memampukannya untuk menyalakan kembali rasa ingin tahunya dan menyembuhkannya dari keterpurukannya. Alhasil, ia mulai kembali mengajukan pertanyaan mengapa. Tidak lama kemudian, ia melihat seseorang di kantin universitas sedang memutar-mutar sebuah piring dengan melemparkannya ke udara. Ia bertanya-tanya mengapa piring tersebut dapat berputar dan bergetar seperti itu. Ia membuat perhitungan matematis dan membuat sejumlah gambar hingga hanya untuk bersenang-senang. Diagram dan perhitungan matematis yang dibuatnya sambil melakukan apa yang disebutnya bermain-main dengan piring yang bergetar, kemudian membawanya menerima Piala Nobel di bidang fisika. Jadi, akhirnya ia melakukan sesuatu yang penting bagi ilmu pengetahuan. Tetapi itu terjadi semata-mata karena ia ingin mengetahui sesuatu demi pertumbuhan dan kepuasannya sendiri. Jadi, itulah Richard Feynman yang memiliki rasa ingin tahu sampai ia meraih hadiah Nobel di bidang fisika. Salam untuk menumbuhkan kepribadian kita. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.